Di hari Lebaran, ibu saya nggak ngomong apapun, tapi ibu saya meluk. Ini menjadi mudah-mudahan jadi pelajaran buat semua, buat anak laki-laki nih. Ada ibu saya, Bismillah, Mama Ridho Kahidep, beralmiah. Tapi salah satu poinnya adalah bagaimana pemerintahan kota mengeluarkan kebijakan melarang anak didik, usia anak didik SMP sampai SMA untuk tidak keluar malam-malam menggunakan sepeda motor sendirian. Saya juga ingin memperjuangkan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para guru. Itu salah satu juga. Jadi target tahun ini, Perwalkot yang harus hadir yang akan kita dorong ini adalah pertama tentang pencegahan kejahatan dengan melarang anak usia sekolah untuk keluar malam-malam sendirian. Yang kedua tentang perda perlindungan bagi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan To The Point bersama saya Hilmi Pramudia. Tamu saya kali ini yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Kang Haji Hilman Wiranata. Kang, apa kabar? Baik. Momentum apa Kang yang memutuskan Kang Haji bisa terjun ke gelanggang politik ini sebenarnya? Baik. Terima kasih Kang Hilmi. Terima kasih saya sudah diundang di To The Point. Iya. Jadi bukan Akang yang senang, saya ngerasa senang dipanggil di sini bisa berdiskusi dan berbagi pengalaman. Tadi berkaitan dengan 2019, alhamdulillah pemain baru kita yang diinstruksikan oleh pimpinan kita untuk maju ke gelanggang yang sebenarnya udah para senior gitu. Ya namanya pemain baru dulu itu kita gak pernah berpikir apapun, ya udahlah jalan aja, nothing tulus, tidak pernah berpikir target. Tapi yang namanya ini bagi semua nih, kalau sudah masuk ruang politik, yang namanya sudah masuk gelanggang politik itu nggak ada lagi main-main. Yang awalnya hanya ya sudah asal masuk, karena kita juga dikasih nomor juga nomor besar, bukan nomor jadi, nomor besar. Tapi ketika sudah masuk, akhirnya kita juga jadi bertarung. Berarti 2019 itu lebih ke menjalankan instruksi aja, samina wa atona. Karena kan kita pekerja partai, petugas partai kan itu kan. Tapi berarti 2019 benar-benar jadi pengalaman pada akhirnya turun di level kota, Kang Ji ya? Betul. Saya memahami bahwa politik itu tidak ada sesuatu yang harus dipahami dalam ruang berpolitik. Pengalaman 2019 ada kepentingan yang lebih besar yang harus sama-sama kita korbankan demi kepentingan bersama yang lebih besar. Itu pengalaman kita. Dan 2024 itu berarti ketika pada akhirnya bisa duduk di kursi dewan itu mudah ya, tanda kutip ya, bagi Kang Hilman sendiri. Boleh saya cerita pengalaman pribadi saya. Ini buat pengalaman pribadi seorang anak ya. 2019 tuh saya mencalon. Ini pengalaman pribadi saya. Tapi mudah-mudahan menjadi inspirasi ya buat semua ya. 2019 itu kita lagi nyaman-nyamannya dalam ruang bisnis. Kita lagi happy ya. Kita sudah, makanya kita nggak berpikir dalam ruang politik praktis, karena lagi happy dalam dunia yang lain, lagi enak. Saya dicalonkan sama pimpinan saya itu harus maju, dan kita pun tidak memiliki obsesi yang besar di sana awalnya. Tapi ada satu hal yang ini tidak pernah saya lepas. Bagaimana saya selalu minta pendapat dari orang tua saya, dari ibu wabil khususnya. 2019 saya itu sama sekali tidak pernah diberi restu oleh ibu saya. Ya. Tapi tadi ketika tidak diberi restu, karena saya juga awalnya iseng, tidak serius. Tapi ketika sudah masuk gelanggang, akhirnya jadi serius.
Kan sudah masuk gelanggang kan. Akhirnya jadi serius, maka kita kerja habis-habisan di sana. Dan luar biasa. Sebagai newcomer, bocah cilik ya. Pendatang baru gitu. Pendatang baru dalam dunia politik harus bertarung dengan Pak Dr. Basuki, Bu Neng Madina. Ya. Senior semua. Senior semua ya, ada musuh semua. Tapi ternyata ada hal yang membuat saya bangga berkaitan bahwa usaha itu tidak pernah Mengkhianati hasil. membohongi hasil, mengkhianati hasil. Dan secara perhitungan ya dekatlah buat jadi lah. Bahkan harusnya jadi. Bahkan harusnya sampai ya. Harusnya sampai. Tapi ada hal di pertengahan jalan yang membuat saya harus menerima berbagai macam konsekuensi, dan itulah yang disebut pengorbanan saya. Itu yang disebut pengorbanan. Bahwa berpolitik itu tidak A menjadi A. Ada hal ketika sudah masuk ke dalam ruang institusi yang ketika kita cinta, kita ingin besar institusi itu, maka ada yang harus kita korbankan. Itu yang pertama. Tapi saya feedback balik, kenapa saya nggak sampai di sana? Oh, karena di sini saya nggak direstui sama ibu saya waktu itu. Ya udah, pelajaran pertama selesai. 2024. Nah, saya juga sama. Awalnya tidak terlalu obsesi untuk maju itu. Ini bukan apa namanya itu, sebuah kepura-puraan, bukan. Memang awalnya saya nggak terlalu minat. Kenapa? Lagi-lagi ibu saya nggak menyetujui. 2024. Selalu berulang-ulang saya minta bahwa ini konsekuensi saya sebagai pimpinan partai. Karena saya sebagai bendahara partai. Masa bendahara partai nggak bisa nyalon kan sih? Nggak boleh nyalon kan, malu saya kan saya ini kan. Karena saya sudah menjadi level ketiga di Partai Kota Tasik kan. Setelah selalu ngobrol sama orang tua saya, sama ibu saya wabil khusus, cerita berkaitan berbagai hal, selalu ditanya niatnya apa, dan tidak pernah memberikan jawaban. Tapi di hari Lebaran, ini pengalaman pribadi saya. Di hari Lebaran, ibu saya nggak ngomong apapun, tapi ibu saya meluk. Ini menjadi mudah-mudahan jadi pelajaran buat semua, buat anak laki-laki. Ada ibu saya, Bismillah, Mama Ridho Kahidep, beralmiah. Saya kaget, dan saya juga bingung. Kenapa bingung? 2024 itu 2023, 2024 itu lagi kondisi yang berat bagi saya. Ya berat lah ya, pusing segala macam lagi berat bagi saya kan. Kalau 2019 kita lagi happy. Kalau 2024 kita lagi berat. Cuman bedanya 2019 happy, kita tidak punya izin. 2024 berat tapi kita punya izin. Dan selalu saya tanamkan, karena ini bagian dari teologi saya, bahwa ketika orang tua sudah ridho, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Dan selalu saya sampaikan ini kan. Dan bagi saya ketika hari ini saya ditakdirkan menjadi salah satu bagian dari anggota dewan di Kota Tasik, tentu bukan kehebatan saya. Ini ada ridho orang tua, dan saya dipertemukan dengan orang-orang yang sangat baik. Ini magnetnya di sini keyakinan. Di teologi saya magnet, dan kita bertemu dengan orang-orang baik, bahkan hasilnya di luar ekspektasi kita, bisa mengalahkan yang luar biasa kan. Di sana incumbent-nya juga ada 3 kan, kita di P3 itu kan. Tapi lagi-lagi bukan kehebatan, tapi lebih pada ruang anugerah. Ada peran ibu dan doa yang bisa mendobrak segala kesulitan-kesulitan dan yang sebelumnya tidak kita bisa bayangkan sebenarnya kan. Ini yang kesekian kalinya dalam hidup saya, gitu kan. Kalau bicara politik 2024 kan sebenarnya banyak orang yang mengatakan situasinya kan cukup brutal, ada yang barbar dan segala macam karena didukung juga dengan kondisi masyarakat yang hari ini ya pragmatis lah gitu. Nah, di situ kan berarti tidak dipungkiri harus ada berperang logistik juga tuh Kang. Bagaimana dengan kondisi Kang Hilman menanggapi atau menyikapi permasalahan masyarakat pragmatis
yang setidaknya itu harus dimodali begitu. Iya. Ini ada syarat ya. Di pilkada di pemilu kemarin. Pertama kita harus pintar. Ini syarat utama. Bukan kita merasa pintar, bahwa kita juga nyalon harus punya visi. Oke. Bahwa materi itu bukan segalanya. Bukan juga segalanya. Karena tetap juga masyarakat juga butuh penjelasan dan pendidikan. Oke. Bahwa ada ya hal-hal yang harus dijelaskan secara rasional berkaitan dengan apa yang sudah saya lakukan dan akan kita lakukan untuk proses ketika kita sudah masuk dalam ruang legislatif ini. Yang kedua, syaratnya memang harus baik. Ya baik tanda kutip ya, tanda kutip dalam itu baik, memang akhlak dan moral kita juga harus teruji di masyarakat. Yang kedua juga baik dalam tanda kutip yang itu ya. Nah, bagaimana saya mensikapi itu dalam kondisi yang kemarin? Nah itu masalahnya. Saya sendiri nggak percaya. Saya sendiri nggak percaya kan. Jujur saya sendiri nggak percaya. Nggak percaya dalam artian orang lain mengatakan, banyak teman-teman kita ya, bukan teman-teman kita wabil khusus mengatakan nggak mungkin saya untuk melewati senior saya sudah beberapa periode ada di sini, nggak mungkin. Tapi saya selalu berpikir saya punya Tuhan dan yang punya saya sudah itu. Maka saya tidak pernah berhenti untuk melangkah sekuat saya. Prinsipnya saya selalu melangkah tiap hari kan. Dan qadarullah, dari ruang optimis dan keyakinan itu saya bertemu dengan orang-orang yang baik, yang tidak pernah saya sangka. Tidak pernah saya sangka. Jadi kalau saya harus hari berpikir, kok orang ini bisa ya ke saya seperti ini ya. Ya. Tapi satu hal kan, berbuat baiklah kepada kawan kita, kepada teman-teman kita, wabil khusus teman-teman, karena kalau teman harus berbuat baik ya, yang tahu, yang kenal akhirnya harus berbuat baik semaksimal kita mampu. Diberikan posisi juga yang luar biasa gitu kan, dan biasanya memang biasanya ya newcomer itu tidak pada posisi ini. Tapi apakah juga Kang Hilman merasa akan sanggup menjadi posisi ini, Kang, mengemban posisi ini? Kalau newcomer betul, newcomer di dewan betul. Ya. Tapi kalau newcomer di partai saya lebih lama dari yang ada di sini. Oke. Ya, karena saya bergulat di P3, saya bergulat baik di provinsi ketika saya menjadi staf ahli waktu itu waktu kuliah. Karena sebelum saya masuk dalam dunia praktis, saya penulis di Kompas. Ya, di kolom Kompas itu setiap ya kadang sebulan sekali saya punya karya tulis yang luar biasa, juga nggak percaya bisa sampai terbit di Kompas ya. Ada. Waktu saya aktif di PBPMI waktu mahasiswa. Dan ada beberapa kawan kita yang selalu minta bantuan kita di praksi untuk membuat pemandangan umum praksi. Nah kita yang buat lah. Maka kita sudah terlibat banyak di sini. Dan masuk di sini juga bagian dari rekomendasi orang tua waktu itu pas Pak Nukman jadi ini. Bahwa saya newcomer di partai tidak, karena saya lebih lama dari yang anggota dewan sekarang. Siapapun lebih lama saya gitu kan. Tapi kalau newcomer di praksi ya. Tapi kalau tugas kepartaian dan tugas anggota dewan sudah bukan hatam, kita sudah ada dasar yang sudah kita lakukan sejak awal, sejak kuliah. Nah kemudian sanggup dan tidak sanggup, pantas dan tidak pantas, bahwa kita sebagai kader harus siap ditempatkan dimanapun. Bahwa sanggup dan pantas itu bukan sekarang, tapi kita sudah duduk di sana. Kang, saya ingin bicara terkait dengan kondisi Kota Tasik hari ini. Fenomena sosial yang terjadi di kota yang kita cintai ini, tempat kita berdiam hari ini kan cukup sebenarnya banyak permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya. Fenomena sosial yang terjadi itu misalnya yang sekarang geng motor, kasus moral misalnya, ya kasus terkait dengan infrastruktur banjir misalnya. Tapi saya ingin bicara dulu terkait dengan masalah moral lah gitu. Kemarin kan ramai juga tuh masalah, misalnya ada oknum gitu ya, pimpinan pondok pesantren. Iya, sangat memprihatinkan ya. Jujur kan, saya terpukul ya ketika tadi ada beberapa kasus yang terjadi di Kota Tasik berkaitan dengan penyimpangan moral ya. Terlebih ketika dilakukan
oleh orang-orang yang notabene kita anggap sebagai Ya, panutan, ya, betul. sebagai suri teladan. Tentu kami juga kemarin juga sudah ketika mendapati beberapa kasus ya, kita langsung berkoordinasi dengan Forkopimda berkaitan dengan bagaimana penanganan terhadap kasus ini biar pertama muncul efek jerah, menjadi pelajaran bagi semua, tapi juga tidak boleh terlalu merusak terhadap stigma Tasik sebagai kota santri. Ini kan tetap yang harus kita amankan. Kenapa harus kita amankan? Sudahlah orang tua kita ini, orang tua anak-anak sekarang ini sudah malas untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Ya, Betul. hampir mungkin lebih dari 75% orang lebih memilih sekolah di sekolah yang umum dengan pendidikan keagamaan yang tidak terlalu memadai di sana. Oke. Nah, kemudian muncul fenomena kemarin, jangan sampai itu menjadi legitimasi bagi orang tua murid ke depan untuk lebih jauh dari pondok pesantren. Setuju. Maka kami melakukan proses koordinasi dengan Forkopimda bagaimana proses penanganan ini juga biar tidak menjadi stigma yang negatif buat tadi pondok pesantren. Bahkan kita telusuri sebenarnya bukan pondok pesantren, ini yayasan ya. Yang ini yayasan. Nah, bagaimana pola penanganannya? Tentu ada peran dan fungsi pemerintahan setempat yang lebih bisa melakukan kontrol terhadap itu. Pertama, alhamdulillah berusaha juga kita sudah bertemu dengan semua lurah di Mangkubumi. Kenapa di Mangkubumi saya utamakan pertama? Karena memang fenomenanya ada di Mangkubumi kemarin ya. Karena fenomena ada di Mangkubumi, saya ketemu dengan lurah barusan dengan Pak Camat bagaimana melakukan proses cipta kondisi di Kecamatan Mangkubumi biar lebih kondusif dan terkendali. Dalam artian terkendali itu adalah bagaimana lurah kemudian melalui RT RW bisa memantau di daerahnya masing-masing berkaitan dengan pencegahan terhadap munculnya penyakit masyarakat. Tidak hanya tadi berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada di yayasan, tapi juga dalam semua aspek, gitu ya. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pondok pesantren, dengan forum pondok pesantren, bagaimana ke depan bahwa fasilitas pendidikan itu yang berlabel agama, pendidikan pesantren harus memiliki fasilitas yang sangat memadai. Tidak bisa nanti ke depan Depag mengeluarkan izin berkaitan dengan pendidikan keagamaan tanpa dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Artinya apa salah satunya? Pondok putri dan pondok putra ini tidak boleh bersatu dengan kiainya. Kan yang terjadi sekarang kan gitu. Satu rumah, satu atap, satu tempat. Ini yang jadi masalah. Kemudian terkait dengan fenomena lain yang cukup selalu menjadi kekhawatiran saya sebenarnya, yaitu kasus geng motor misalnya nih Kang. Ini kan para pelakunya kita tahu sendiri, memang dari kalangan yang mana, dan apakah misalnya pemerintah seserius apa untuk bisa menangani fenomena ini? Iya, ini kan, ini menjadi keprihatinan semua ya. Menjadi keprihatinan semua, bukan hanya kami di Dewa, di eksekutif, bahkan juga harus menjadi keprihatinan dari orang tua. Walaupun ada ambiguitas yang ditampilkan oleh sikap orang tua terhadap ketegasan mereka untuk melakukan pengawasan dan pendidikan terhadap anaknya masing-masing. Kami menilai bahwa pertama geng motor itu menjadi bibit dari ini geng motor ya, geng motor ya, betul. Nah, karena juga ada klub motor yang baik lah istilahnya. Yang baik ya. Ini bilang bahkan saya bilangnya geng motor ya. Menjadi awal dari lahirnya berbagai permasalahan. Ya tadilah melalui pergaulan ini muncullah pergaulan bebas, peredaran obat-obatan, peredaran dari sini lah, dari sini. Dan orang yang masuk di sini rata-rata itu usia anak didik, pelajar SMP dan SMA. Ini rata-rata di rentan usia ini. Nah, bagaimana kami mensikapi tentang geng motor? Wabil khusus kemarin ketika ada fenomena pembacokan ya yang dilakukan oleh geng motor ya. Betul. Dikasihkan geng motor terhadap
salah satu warga yang kemarin sempat ramai berkaitan dengan pemberitaan pembelaan dari baik dari korban maupun dari terduga tersangka, walaupun pengadilan sudah memutuskan bahwa mereka bersalah. Terlepas dari proses bersalah atau tidak dalam proses awalnya, tapi kami dari pemerintah ingin hadir, pertama mendukung terhadap pihak penegak aparatur hukum untuk melakukan cipta kondisi yang damai, yang tertib dan bebas dari penyakit masyarakat. Itu yang pertama, salah satunya geng motor. Yang kedua juga kami mendukung terhadap supremasi hukum yang ada di Kota Tasikmalaya berkaitan dengan apapun ya, baik kejahatan yang dilakukan oleh punten, kemarin juga kita ada dari KPAD, ini kan anak-anak harus dilindungi, harus tapi memang juga efek jerahnya harus dibangun. Karena kalau misalkan tidak ditindak juga, ini menjadi fenomena yang nggak baik. Orang-orang, teman-teman, anak-anak, adik-adik kita yang masuk dalam ruangan nggak masalah, lihat-lihat juga. Karena gini Kang, juga muncul memang di masyarakat itu ketika misalnya anak-anak usia produktif remaja itu melakukan aksi-aksi kriminalitas, mereka juga kadang punya semacam pembelaan, wah saya mah anak-anak juga nanti juga dilepasin kok. Itu. Ada kan seperti itu. Itu yang masalahnya. Itu masalah, makanya ini harus duduk semua. Ya, artinya bahwa para penggiat sosial juga harus duduk bersama-sama bahwa ada hal-hal juga yang dalam ruang konteks pendidikan kedisiplinan ini harus benar-benar ditegakkan tanpa harus melihat ini anak atau dewasa, tidak. Jadi karena hukum dalam hukum itu semuanya sama. Posisinya sama. Nah, maka kemarin kami juga berbincang-bincang berkaitan dengan bagaimana pemerintah harus hadir, Dewan harus hadir, Pemkot harus hadir berkaitan dengan pencegahan ininya. Kemarin kami bahkan akan mencoba menggulirkan ini karena kemarin kita baru saja melakukan paripurna Prantib ya. Peraturan tentang Perda tentang Prantib, Ketertiban dan Ketertiban Kota Tasikmalaya, baru disahkan kemarin. Produk Dewan lama yang disahkan oleh Dewan baru yang kemarin. Tapi di dalamnya memang tidak melakukan proses pencegahan terhadap itu. Maka kemarin kita konsultasi, kita berembuk di pimpinan, bahkan dengan beberapa anggota Dewan, bahwa ke depan ketika kita hari ini dalam fase transisi pemerintahan, besok insya Allah tanggal 20 wali kota akan dilantik. Kami akan berkoordinasi dengan wali kota untuk mengeluarkan Perwalkot. Yang lebih spesifik dibandingkan di mana Perwalkot itu sandaran hukumnya dari Perda Tertib ini. Perwalkot tentang apa? Tentang pencegahan kenakalan remaja. Nanti redaksinya bisa kita diskusikan. Tapi salah satu poinnya adalah bagaimana pemerintahan kota mengeluarkan kebijakan melarang anak didik, usia anak didik SMP sampai SMA untuk tidak keluar malam-malam menggunakan sepeda motor sendirian. Jadi kalau dibatas tanggal jam 8, jam 9, anak SMA, anak SMP sudah harus masuk rumah lah. Gak usah lagi pakai motor-motoran kemana? Keliling ke jalan hitam. Jalan hitam lah, kalau jalan kampung terserah lah. Karena kejahatan kan terjadi di jalan kampung. Kan pertemuannya kan di jalan-jalan besar. Jalan-jalan besar. Walaupun ada konsekuensi kan. Konsekuensinya apa? Kita harus menyiapkan anggaran yang lebih besar buat satgas patroli di peraturan itu, yang mungkin di Satpol PP bekerja sama dengan kepolisian. Artinya bahwa anak didik SMP SMA lebih dari jam 9 malam itu tidak boleh keluar menggunakan sepeda motor kecuali didampingi sama orang tua. Seberapa mungkin ini bisa direalisasikan, Kang? Kemarin kita pernah mengkaji, Purwakarta pernah melakukannya dan bisa berhasil. Paling tidak bisa menekan terhadap maraknya kejahatan ini. Bahkan di Purwakarta, kita pernah mengkaji ya, karena kita juga belajar dari daerah-daerah yang lain. Purwakarta itu sampai salah satu poinnya itu adalah melarang remaja untuk berduaan di malam-malam. Ketangkap dinikahkan, warning nikahkan. Dan itu efek jerahnya di sana kan. Efek jerahnya di sana. Kang, kalau misalnya hari ini kita menunggu pimpinan baru Kota Tasikmalaya yang kita tahu muda lah, energik misalnya, ya muda dari umur istilahnya gitu. Apa kira-kira ke depan
yang optimisme apa gitu? Apakah perkara-perkara ini juga akan bisa gayung bersambut untuk bisa berkolaborasi menciptakan kota Tasik seperti yang kita diskusikan, yang kita inginkan? Saya berharap pemimpin muda itu punya visi yang kuat ya kan. Karena saya juga berharap dengan latar belakang beliau, ya hari ini kita ngabdi bareng-bareng. Oke. Ya, punya visi bareng-bareng untuk memajukan kota Tasikmalaya. Dan saya sangat optimis melihat mudah-mudahan ya saya harus optimis saya harus optimis ya. Kita uji. Kita juga akan menyampaikan dan menyuguhkan gagasan yang baik di legislatif. Mudah-mudahan bisa bersambut gayung yang baik dengan pemerintahan yang baik hari ini, yang baru hari ini. Dan tadi masih muda, kemudian sudah selesai dalam segala hal. Mudah-mudahan sudah tidak berpikir apa-apa lagi. Kita pajukan kota Tasik baik-baik, bareng-bareng. Kan gitu kan. Dan sebagai legislatif, salah satunya fungsi kontrol juga benar-benar harus dikencangkan gitu. Ini juga menjadi uji materi saya ya. Ketika dulu saya teriak-teriak, ketika saya dulu selalu teriak-teriak kan gitu ya. Ini menjadi uji materi bagi saya. Mampu gak kita juga mengaplikasikan itu dalam kebijakan hari ini. Ya, termasuk juga tadi bukan hanya di geng motor, di penyakit sosial, termasuk juga di Perda, bukan Perda ya, karena Perda pendidikan sudah baru juga disahkan kemarin. Saya juga ingin memperjuangkan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para guru. Itu salah satu juga. Jadi target tahun ini Perwalkot yang harus hadir yang akan kita dorong ini adalah pertama tentang pencegahan kejahatan dengan melarang anak usia sekolah untuk keluar malam-malam sendirian. Yang kedua tentang Perda perlindungan bagi guru. Terakhir Kang, apa kira-kira mimpi Kang Hilman untuk Kota Tasik ke depan dengan posisi yang sekarang tentunya sebagai pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya? Saya secara pribadi, saya punya tagline, berkah. Oh iya. Tagline saya itu berkah. Betul. Dari 2019 saya berkah. Jadi berkah itu ada yang mengekspresikan sebagai singkatan dari bersama Kang Hilman. Tapi bagi saya bukan itu. Bagi saya itu adalah doa. Berkah itu mudah-mudahan setiap orang ketika dibilang berkah bersama Kang Hilman terlepas di bawahnya ada berkah. Tapi saya lebih ke doa ziyadatul fi khair. Bertambah-tambahnya amal dan kebaikan. Dan hari ini kita lagi menikmati itu kan. Artinya gini, ada hal yang lucu bagi saya hari ini. Ketika saya menjadi dewan hari ini, jadi pimpinan hari ini. Karena nomor saya disebar. Semua konstituen saya bisa mengakses saya langsung. Apa yang lagi saya nikmati hari ini? Semua orang hari ini bisa menghubungi saya hanya bahkan untuk hal terkecil, untuk kiss saja langsung ke saya. Dan ini menjadi apa ya? Saya nggak bisa memberikan apapun dalam hal yang bersifat materi, karena memang kita terbatas. Artinya terbatas dalam membantu. Tapi ketika kita bisa membantu dalam ruang-ruang yang lain, ini menjadi sebuah kebahagiaan. Menyelesaikan permasalahan orang. Walaupun sedikit ada orang yang ngomong banyak kis-kis urus ku ente, bagi saya nggak masalah. Karena itu bagian dari membangun ruang komunikasi dengan masyarakat ya. Sekecil apapun tadi saya ingin berbuat kebaikan. Memang saya mampunya di sini juga nggak ada cara. Karena di kebijakan besar kita masih dalam berproses tadi kayak Perwalkot dan Perda sudah keluar, itu kebijakan-kebijakan yang implikasinya akan berdampak besar. Nah, kemudian bagaimana kota ke depan? Harapan saya mudah-mudahan Tasik ini bisa menjadi kota yang tidak lepas dari akarnya sebagai kota santri, ya. Tapi juga memiliki daya mandiri dalam ekonomi. Itu yang pertama. Karena jujur kadang-kadang kejahatan pun muncul karena kita tidak berdaya secara ekonomi. Maka bagaimana kita ke depan Pemkot, kami bersama Pemkot harus mampu membuka ruang investasi yang lebih baik untuk mengundang para pengusaha untuk lahir dan mau berinvestasi di Kota Tasik. Terlebih besok mudah-mudahan tidak tersendat ya program kita akan memiliki jalan tol di sini. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari penunjang
berkembangnya ruang ekonomi di Kota Tasik. Dan satu, jujur, kalau lihat dari geografis, Tasik itu menjadi daerah yang sangat strategis, bahkan bisa menjadi ibu kotanya Priangan Timur. Betul. Kenapa ada BI di sini? Kenapa BI nggak di Garut? Kenapa BI nggak di Pangan, tapi di Kota Tasik? Karena memang sentralnya di Kota Tasik hari ini. Tapi kita juga membutuhkan keterbukaan dari semua pihak. Bahwa ketika kita mau membuka mau mengundang investor, ya ruang-ruang yang lain juga harus menyambut dengan baik. Tadi masalah sosial juga sudah harus siap, masyarakatnya juga harus siap, mentalnya harus siap. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, para penggiat sosial juga harus aware terhadap proses itu. Jadi jangan sampai ya maaf lah ya, beginilah gitu. Nanti kan ya contoh kenapa ada dua investasi yang kemarin mau masuk ke Kota Tasik gagal, bahkan jadi di Garut kan gitu kan. Bulu Mata dan Sepatu kan ya. Kan awalnya mau masuk di Kota Tasik kan. Coba kalau masuk di Kota Tasik, berapa ribu orang yang bisa terserap bekerja di sana. Hanya karena kepicikan, mungkin bukan kepicikan ya, artinya ada hal-hal yang kemarin belum terbuka ya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih terbuka, semua stakeholder, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakatnya juga harus terbuka ya. Pemerintah harus mempermudah dalam proses perizinan, masyarakat juga harus lebih aware terhadap hadirnya teman-teman di sana. Kang, sebenarnya ada banyak sekali yang harus kita bicarakan. Jadi nanti episode kedua harus kita agendakan kembali karena waktu hari ini terbatas. Sampai di sini perjumpaan kita di To The Point edisi hari ini. Nantikan kembali tamu-tamu saya di episode selanjutnya. Saya Hilmi Pramudia. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.